Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi thahirina wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua, sebelum memulai suatu kebaikan, diantaranya belajar, kita awali dengan membaca basmalah dahulu. Wahid isnain salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, santri-santri, kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang asmaul amrod, tentang nama-nama penyakit, tepatnya di ad-darsur rabi atau pelajaran keempat atau bab keempat ya. Tapi sebelum itu Pak Zeni ingatkan, jangan lupa jaga kesehatan, pertebal imun tubuh, pakai masker, dan hindari kerumunan ya. Itu sebagai sebagai antisipasi kita, ikhtiar kita. Selain itu juga perlu berdoa memohon Allah kepada Allah agar kita mampu menghadapi ujian kita yang berupa pandemi ini ya. Oke. Tapi sebelum memasuki asmaul amrod, tentang nama-nama penyakit, memasuki bab baru, Pak Zaini ingin membahas tentang soal PTS yang kemarin. Kita bahas dulu ya. Oke, langsung saja yang pertama. Untuk soal pertama, Madza darsunal an? Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal an, kita lihat di sini pelajarannya apa? Itu ada bahasa Arab, berarti al-lughatul arabiyyah, berarti bahasa Arab. Terus nomor 2, madza darsunal an? Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal an itu ada ilmu pengetahuan. Apa itu? Pengetahuan alam, berarti ilmu tabi'ah ya. Ilmu pengetahuan alam berarti ilmu tabi'ah. Kemudian ada nomor 3. Nomor 3 itu ada ilmu pengetahuan sosial. Madza darsunal an? Apa pelajaran kita sekarang? Darsunal an berarti ilmu pengetahuan sosial, ulumul ijtimaiyah atau al-ulumul ijtimaiyah tuh ya. IPS ya singkatannya. Kemudian ini tentang anggota wudu. Ungzur ila surah, lihatlah ke gambar. Harihi suratu titik-titik. Atau bahasa Arabnya itu an-nuqtah nuqtah titik itu nuqtah ya. Berarti ada orang yang sedang berkumur. Berarti jawabannya al-madmadah, berkumur ya. Kalau ghuslul yadain itu membasuh kedua tangan, ghuslul wajhi membasuh muka, ghuslul rijlaini membasuh kaki. Kemudian nomor 5, ungzur ila surah, lihatlah ke gambar. Hadhihi suratu titik-titik. Berarti ada orang yang sedang membasuh tangan, berarti ghuslul yadaini. Dan pilihlah arti yang sesuai dengan kalimat di bawah. Suruh menentukan artinya. Tarikhus saqafatil islamiyah, tarikh itu sejarah, as-saqafah itu kebudayaan, al-islamiyah itu Islam, berarti sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Kemudian ar-riyadiyat, ar-riyadiyat itu apa? Itu matematika atau MTK. Al-funun was-saqafah nomor 8. Al-funun itu artinya seni, as-saqafah itu budaya, berarti seni budaya nomor 8. Terus nomor 9, ghuslur rijli. Ghuslur rijli, ghuslun itu membasuh rijli kaki, berarti membasuh kaki. Mana itu? B. Kemudian nomor 10, mashur ra'si. Mashu itu mengusap ya. Nah itu ketika di anggota wudu kan itu ada yang dibasuh, ada yang diusap. Kalau muka itu dibasuh, kalau tangan dibasuh, kalau habis tangan itu apa ya? Nah, kalau sebagian kepala itu diusap, makanya memakainya itu mashu. Mashu itu mengusap. Mashur ra'si berarti mengusap kepala. Kalau kaki dibasuh juga ya, ghuslur rijli. Yang mengusap itu yaitu kepala, sebagian kepala ya. Mashur ra'si, mengusap sebagian kepala. Kemudian nomor 2, lengkapilah titik-titik di bawah ini sesuai dengan gambar. Nah ini ya. Ini ada gambar, yang pertama itu ada gambar nomor 1, ayu darsin haza. Ayu itu apa? Darsin, pelajaran, haza ini. Apa pelajaran ini atau ini pelajaran apa? Haza darsu titik-titik. Akidah, akhlak, berarti al-aqidah wal akhlak ya.
Jawabannya itu al-aqidah wal akhlak. Terus nomor 12, ayu darsin haza, apa pelajaran ini atau ini pelajaran apa? Haza darsu itu fikih, berarti darsul fiqh atau fiqhi. Kemudian nomor 13, maza darsunal an, apa pelajaran kita sekarang? Darsunal an, bahasa Indonesia. Indonesia berarti bahasa itu al-lughah. Indonesia berarti Indonesi. Berarti darsunal an al-lughatul Indonesi. Kemudian nomor 14, maza darsunal an, itu ada grow English, berarti pelajaran Inggris. Darsunal an, pelajaran kita sekarang al-lughatul Injilisi atau pelajaran bahasa Inggris, al-lughatul Injilisi ya. Kemudian nomor 15, ungzur ila hadzi surah. Ungzur, lihatlah, ila hadzi surah, ke gambar ini. Maksudnya gambar yang ada di sampingnya. Hadzi suratu titik-titik, ini gambar. Berarti apa? Hidung ya, berarti anfun. Anfun. Kemudian nomor 16, ungzur ila hadzi surah, lihatlah ke gambar ini. Hadzi suratu titik-titik, itu ada gambar rambut, berarti sa'run. Hadzi suratu sa'ri. Dan nomor 17, ungzur ila hadzi surah, lihatlah ke gambar ini. Hadzi suratu titik-titik. Ini gambar titik-titik, itu ada gambar tangan ya. Berarti hadzi suratu yadin atau yadaini. Kalau yadin itu tangan, kalau yadaini kedua tangan. Boleh yadun, boleh yadaini, boleh. Kemudian nomor 18, ungzur ila hadzi surah, lihatlah gambar ini. Hadzi suratu titik-titik, ini gambar telinga, berarti apa telinga? Telinga itu uzunun ya, uzunun. Hadzi suratu uzunin ya. Hadzi suratu uzunin. Kalau dua telinga berarti uzunaini atau uzunani, boleh. Nomor 19, ungzur ila hadzi surah, hadzi suratu titik-titik, lihatlah ke gambar ini gambar, tuh ada gambar kaki, berarti suratu rijlin atau suratu rijlaini. Kalau rijlin itu kaki, kalau rijlaini itu dua kaki. Ini tulislah kalimat huruf man, sobaro, dhafiro. Man itu barang siapa atau seseorang, sobaro yang sabar, dhafiro maka ia akan beruntung. Man sobaro dhafiro, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Nah ini suruh ditulis kembali beserta artinya kemarin ya. Ya, kemudian kita lanjut ke bab baru itu tadi ya, tentang apa tadi? Asmaul amrod, nama-nama penyakit ya. Nah kita akan menemukan kosakata baru, qiraatul mufradat wa hifdzuha, bacalah kosakata dan hafalkan. Nah, ini besok-besok ya kita akan menghafalkan ini kalau sudah mencapai ke yang hafalan ini, ketika program yang hafalan mufradat. Tapi kita dari yang urgen dulu, mulai dari isim domir, terus kemudian nanti ada kata tanya, isim istifham, ada isim isyarah atau kata tunjuk, baru kita memasuki ke mufradat kelang masing-masing ya. Tapi ini dihafalkan dulu nggak apa-apa, bagus. Ini ada beberapa penyakit. Yang pertama itu sudaun. Sudah itu pusing ya, penyakit pusing. Nah, ya pusing ya mumet. Nah, ini ditulis artinya. Pak Zeni juga ditulis kok. Kalau Pak Zeni kalau yang belum tahu tak tulis biar nggak lupa. Kalian juga seperti itu ya. Di bawahnya boleh, di buku tulis boleh. Yang penting nanti kalian ketika suruh mencarinya lagi itu tidak kesulitan. Ya boleh di sampingnya, boleh di buku tulis, boleh kok. Kemudian tadi sudah boleh ya. Sudah itu sudah, artinya pusing. Sudaun itu artinya pusing. Kemudian yang kedua itu ada zukamun. Zukamun itu artinya flu ya. Zukamun itu flu. Kemudian ada su'alun. Apa? Su'alun. Su'alun itu artinya batuk. Batuk. Kemudian ada alamun fil ma'idah atau alamun fil ma'idati. Alam itu artinya penyakit, fi di dalam al-ma'idati itu perut. Ya maksudnya penyakit di dalam perut ya inilah sakit perut ya. Alamun fil ma'idah, sakit perut. Kemudian ada huma. Ya. Huma itu artinya demam atau panas ya, demam atau panas. Kemudian ada ishal atau ishalun. Itu artinya diare. Ishalun itu diare. Kemudian ada ini, wah ini. Nah, madza bika, madza itu artinya apa?
bika itu, bi itu dengan, ka itu mu. Ada denganmu, maksudnya ada apa denganmu, atau bisa diartikan itu kamu sakit apa, yaitu tergantung konteksnya. Kalau diartikan per mufrodat atau per kosakata, maza itu artinya apa, bika itu denganmu, berarti ada apa denganmu atau kamu sakit apa juga boleh. Tapi kalau di sini dilihat di halaman 54 itu kalau mengartikan maza bika itu sakit apa kamu itu ada di halaman 54. Sakit apa kamu? Nah, boleh sakit apa kamu? Indi, dijawab indi alamun fi ma'idati. Indi itu yo saya. Alamun sakit fi ma'idati, fi di dalam ma'idati perutku. Berarti saya sakit perut, atau ada saya memiliki keluhan sakit di perut saya. Ya ini bedanya ini. Indi alamun fi ma'idati. Berarti kayak gini saja mengartikannya. Saya mengalami sakit di perutku. Saya mengalami sakit di perutku, seperti itu saja ya mengartikannya. Saya mengalami sakit di perutku. Ya maksudnya saya sakit perut. Seperti itu. Ini tadi di halaman 48 419 kosakatanya ya. Kemudian kita akan memasuki seperti biasa dalam sebuah bab pasti ada yang namanya al-mufrodat kosakata, kemudian ada al-hiwar atau percakapan, kemudian nanti ada al-qiraah ya. Dan nanti kelas atas itu nanti mulai ada at-tarkib atau gramatikal ya. Al-hiwar, percakapan satu, istami qiraatal ustad summa a'id. Istami, dengarkanlah qiraatal ustad, bacaan guru, summa a'id, kemudian ikuti. Nah ini nanti yang belum tahu artinya juga ditulis artinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazanya menyapa, assalamualaikum warahmatullahi, otomatis jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau menjawab salam itu disunahkan yang lebih baik, maksudnya yang lebih lengkap. Kalau orangnya yang mendahului salam itu assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau yang awalnya itu assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Atau yang pertama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Boleh ditambahi wa maghfiratuh di dalamnya juga boleh. Itu yang intinya itu kalau kita menjawab salam itu disunahkan yang lebih sempurna. Tidak pun tidak apa-apa, yang namanya sunnah kan ketika dilakukan itu akan berpotensi atau berujung kita akan mendapatkan pahala, ketika tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, tapi ya lebih baik dikerjakan. Kemudian lanjut, hayya na'malul kash. Nah ini ya, hayya na'malul kashfa. Hayya ayo, na'malu kalau dari segi bahasa na'malu itu kita kerjakan. Na'malu itu bekerja atau ya bekerja. Al kashfa absen. Ya maksudnya ayo kita lakukan absen. Hayya na'malul kashfa. Ayo kita lakukan absen, seperti itu ya maksudnya ya. Na'malu kita kerjakan atau lakukan. Hayya na'malul kashfa. Ayo kita lakukan absen. Yang pertama itu salim. Salim dijawab salim. Nah, seperti biasa kan kalau ada ustadz maupun ustazah masuk ke kelas itu biasanya mengabsen dulu. Fatimah ini ya. Yang pertama ini salim dulu. Salim jawab ini hadir. Nah, kalau hadir itu ya. Nah, ini hadir merupakan salah satu serapan dari bahasa Arab ya. Kita absen hadir. Nah, itu serapan dari bahasa Arab yang berbentuk hadir. Hadir artinya datang, orangnya itu ada di situ. Kemudian Fatimah sama ustazanya jawab hadirah. Nah, kalau laki-laki itu hadir, tapi kalau perempuan hadirah ada tamar butohnya ya di belakangnya. Itu sebagai ciri menunjukkan kalau itu perempuan. Yang membedakan laki-laki atau mudzakkar ya, maksudnya mudzakkar dengan muannas itu ada tamar butohnya, atau ya, kalau hadir tidak ada tamar butohnya itu untuk mudzakkar. Tapi kalau ada tamar butohnya hadirah itu untuk muannas, untuk perempuan. Kemudian Sulaiman nomor 6 itulah. Sulaiman dijawab nomor 7 ghaib ya Ustaz. Ghaib itu artinya tidak hadir. Kalau dari segi bahasa itu ghaib itu artinya tidak kelihatan, artinya ya tidak hadir.
Ghaib ya ustaz, ya ustazah, tidak hadir wahai ustazah. Kemudian ustazahnya bertanya lagi, limaza? Limaza, kenapa? Limaza itu artinya kenapa ya? Kenapa? Huwa marid. Huwa marid. Dia sakit. Berarti Sulaiman sakit ya. Nanti ada lagi mana ya urutannya? Mana? Wah ini. Kemudian lagi madzabihi. Madzabihi. Madza itu apa? Bihi itu dengannya. Jadi ketika diartikan itu ada apa dengannya, atau kalau di halaman yang ini 54 itu nanti mengartikannya kamu sakit apa? Sakit apa dia ya? Sakit apa dia? Sakit apa dia? Madzabihi, sakit apa dia? Dijawab indahu su'alun. Dia sakit. Su'al itu apa? Su'al tadi loh. Su'al itu batuk ya. Su'al itu batuk. Su'al itu batuk. Indahu su'al, dia sakit batuk. Kemudian dijawab sama ustazah, syafahullah. Syafahullah. Syafahullah itu artinya semoga dia lekas sembuh ya. Syafahullah itu artinya semoga dia cepat sembuh. Nah, ketika kita mendengar orang yang sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh. Mendoakan itu tidak harus dengan bahasa Arab, tapi kalau di sini pakainya bahasa Arab. Syafahullah, semoga dia lekas sembuh atau Allah menyembuhkannya. Ketika boleh juga syafakallah ketika kita langsung berbicara dengan orang yang kita doakan, atau syafakillah, semoga kamu cepat sembuh, atau semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Seperti itu. Nah, untuk percakapan kedua minggu depan saja ya, karena sudah banyak ini. Kemudian untuk tugasnya, nih, untuk tugasnya kita melatih kitabah. Kitabah itu menulis ya. Kita latihan kitabah, menulis bahasa Arab maksudnya. Nah, itu ada di halaman 64. Tulislah kembali mufradat di bawah ini, tulis kembali. Marid, suda, marid itu sakit, suda, husal, ishal, zukam ya. Tulis lagi 3 kali saja tapi sesuai dengan yang ini. Plak seperti ini ya, biar kita tahu lah. Kalau mim itu plus di sini, wah nggak bisa ini buat nulis, gede banget. Nah, kalau mim ya ini plus, kalau ro itu menjalar ke bawah garis. Dot juga ya, yang bagian akhirnya menjalar ke bawah, biar rapih tulisannya. Sekaligus ditulis artinya. Marid, nanti setelah menulis Arabnya ditulis artinya. Sakit seperti itu. Terus sudah apa ya, seperti itu ya. Mungkin ini yang dapat Pak Zaini sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, tatim dirasatana bilhamdalah. Kita akhiri belajar kita dengan hamdalah atau membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tetap giat belajar ya. Dan Allah wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.